Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kembali lagi bersama saya Goza'a dalam kajian Tafsir Luqman. Sebelum saya membahas pada tema inti ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Ya bisa dibilang semacam keresahan atau kegalauan saya. Hal ini menyangkut tentang juz ya. Karena ada hal yang bisa dibilang tidak mengenakan dan bisa dibilang juga cukup berbahaya apabila orang salah menilai atau menanggapi. Karena beredar di sosial media, saya menemukan tentang pemahaman yang keliru, yang salah, dan bisa dibilang fatal. Ada orang yang mencoba untuk menjelaskan, maksudnya sih baik ya, maksudnya baik, tapi dalam penyampaiannya salah dan bisa berakibat fatal. Sekali lagi fatal. Karena begini, ada yang beranggapan bahwa untuk menentukan juz seseorang, itu bisa dilihat atau ditentukan dengan perhitungan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Di sini saya tegaskan, itu sama sekali tidak benar ya, atau tidak tepat. Bahkan bisa dibilang salah. Karena apa? Karena dalam penentuan juz, itu bukan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Ya, melainkan ditentukan dari vibrasi yang kemarin sudah kita jelaskan. Vibrasi atau frekuensi yang kita tanggap, sehingga ada sebuah resonansi dalam diri kita, di mana seseorang yang kita lihat juznya, itu mempunyai frekuensi tersendiri atau getaran tersendiri yang bisa kita tangkap, kita sebagai receiver. Jadi sama sekali tidak tepat. Saya ulangi, sama sekali tidak tepat bahwa penentuan juz seseorang berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Jadi apabila Anda, panjenengan, saudara-saudaraku, ya, kalau untuk mengetahui juz, apabila ada seseorang yang menjelaskan atau memberitahukan juz Anda atau juz panjenengan yang dilihat berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, itu saya pastikan salah ya, saya pastikan keliru ya. Dan di sini juga saya memberikan penegasan bahwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Luqman almarhum selaku orang yang mempopulerkan, bisa dibilang ya, mempopulerkan, karena beliau tidak mau dibilang sebagai penemu, tapi dibilang hanya sekedar melanjutkan apa yang telah digali oleh orang yang membuat format Al-Quran 18 baris. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa apabila ada seseorang yang memberitahukan juz Anda yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda, itu sama sekali bukan pengajaran dari Tafsir Luqman ya. Sekali lagi kita tidak bertanggung jawab akan hal tersebut ya. Bisa saja ada orang yang dalam tanda kutip memanfaatkan hal ini gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, kemarin sudah saya sampaikan pada tayangan sebelum ini, ya, bahwa kalau kita ingin mengetahui juz diri kita, saya menyarankan untuk bertadarus satu kali atau sekali duduk ya, selesai dibaca, tidak terpotong oleh hal-hal yang tidak perlu. Nah, kalau dalam proses membacanya itu terpotong ya, misalnya untuk hal-hal yang emergensi, ambil contoh misalnya menjawab salam, ya itu kan harus dijawab salam tersebut. Nah, menjawab salam misalnya begitu. Nah, itu silakan salam tersebut dijawab karena wajib itu hukumnya menjawab salam. Nah, usahakan untuk mengulang 2 atau 3 ayat sebelumnya. Misalnya Anda selesai di ayat 5 misalnya. Nah, Anda mau mulai lagi di ayat 3. Jadi diulang lagi ayat ketiga, 4, 5. Jadi itu ada semacam sambungan. Jadi nggak langsung diteruskan. Misalnya juga anak Anda nangis ya. Terpaksa Anda harus harus membereskan hal tersebut terlebih dahulu. Misalnya
nyusoni, ya penetein misalnya gitu kan, atau kasih makan atau ganti popok, itu silahkan bisa dilakukan karena itu ya kalau bisa dibilang itu semacam uzur ya, ada hal yang memang harus dilakukan kan gitu. Nah itu pun juga sama, dibaca 2 atau 3 ayat sebelumnya. Seperti saya contohkan tadi, misalnya Anda selesai di ayat kelima, dilanjutkan Anda membacanya di ayat ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada tanda-tanda. Nah, kemarin sempat terlupa oleh saya, ada tanda-tanda ketika kita menemukan juz diri kita di dalam Al-Quran. Karena apa? Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran akan memberikan informasinya, ya, akan memberikan frekuensinya, akan memberikan vibrasinya, sehingga kita beresonansi dalam diri kita. Nah, resonansi ini atau vibrasi ini itu bisa bermacam-macam. Misalnya, nggak ada masalah apa-apa atau nggak terpikir apa-apa, tiba-tiba ada perasaan Anda pengen menangis, ya, atau malah ada rasa senang yang Anda nggak bisa ungkapkan, atau Anda merasakan sesuatu dalam fisik Anda. Nah, itu menjadi salah satu indikasi, Anda sudah menemukan juz diri Anda. Gitu. Nah, di sini bisa dikoreksi dari karakternya. Nah, untuk karakter nanti saya bisa bahas satu persatu tentang karakter juz diri kita. Nanti saya akan bikin tayangan khusus ya, tayangan khusus yang saya akan mengulas karakter setiap juz masing-masing dari juz 1 sampai dengan juz 30 di situ. Nanti saya akan kaji ya, nggak secara detail. Nah, di situ nanti bisa Anda cari kira-kira saya di juz berapa di situ. Nah, ini juga salah satu untuk melakukan proses verifikasi ya, atau proses koreksi dari kita menemukan juz. Nah, juga perlu diingat, belum tentu satu kali khatam atau satu kali selesai, satu kali khatam kita langsung bisa menemukan juz diri kita. Nah, itu belum tentu. Bisa jadi mungkin 2 kali atau 3 kali Anda baru menemukan. Nah, di sini juga diperlukan sebuah kesabaran. Hitung-hitung kejar pahalanya lah ya. Kan juga ada manfaatnya juga kan begitu. Nah, satu hal lagi juga yang harus dipahami bahwa Al-Quran di sini ya juga kita harus melakukan sebagaimana mestinya, yaitu kitabullah gitu loh. Kitabullah artinya bahwa ya bagaimanapun juga Al-Quran ini sebagai firman Allah kan begitu. Yang memiliki banyak fungsi kan gitu. Sesuai dengan judul dari Al-Quran itu sendiri. Ya, paham ya? Nah, di sini kita akan bahas tema utama atau kajian utama kita tentang ain ya, tentang ain kemarin sudah kita singgung sedikit tentang ain. Di sini saya akan perjelas sedikit makna dari ain itu tersebut. Berkaitan dengan ain, ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu penyakit ain ya. Sudah tahu tentang penyakit ain? Penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan kita atau penglihatan kita, yang akhirnya turun ke hati kita, di mana menimbulkan sebuah hal-hal yang bersifat negatif atau bersifat buruk. Misalnya kita ketika melihat kekayaan seseorang, melihat kesuksesan seseorang, ya akhirnya timbul apa? Timbul sebuah iri, dengki, hasut, bahkan fitnah. Itu kan penyakit-penyakit yang bisa dibilang berbahaya ya dalam diri kita, walaupun tanpa kita sadari ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentu saja ain ya, di samping di situ dikatakan ada penyakit ain. Ain tentu saja juga berbicara tentang obatnya. Ain sebagai penyakitnya sekaligus dia menjadi obatnya juga. Nah, di sini yang nanti kita akan bahas ya. Namun sebelum itu, ada sebuah hadis yang cukup menarik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Di situ Rasulullah bersabda, ain adalah hak. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, niscaya ainlah yang dapat mendahuluinya. Nah, di sini yang luar biasa menjadi pemikiran saya adalah ain adalah hak. Yang namanya hak, pasti kan sesuatu yang menjadi milik kita, sesuatu yang kita miliki. Betul. Kemudian
Yang kedua adalah, atau seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, ya, saya garis bawahi di sini, mendahului takdir, ya, adalah ain. Nah, di sini nanti akan kita bahas. Ain dalam urutan hurufnya atau urutan abjadnya, ain merupakan huruf ke-18, ya, dari alif, ba, ta, sa, terus merupakan urutan ke-18 atau huruf ke-18. Huruf ke-18. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran, total ain dari Al-Fatihah sampai dengan Anas itu adalah 558 ain. Ini total ain seluruh Al-Quran. Sebelum kita membahas ini, karena tadi yang saya garis bawahi adalah sesuatu yang mendahului takdir, tentu ain, ya, sini. Karena Al-Quran diciptakan untuk manusia, di mana dalam Al-Quran yang terbagi menjadi 30 juz, di mana setiap awal juz itu selalu dituliskan kata al-juz. Ya, selalu dituliskan kata al-juz. Di mana kalau kita hitung nilai dari al-juz berdasarkan urutan hurufnya, alif lam, ya, ini bukan alif dan lam, tapi merupakan satu kesatuan huruf, yaitu alif lam. Ini huruf ke-31. Jim, ini huruf ke-5. Zai, huruf ke-11, dan terakhir Hamzah, huruf ke-29. Ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 76. Ya. Kemudian untuk mengartikan atau memaknai angka 76, tentu saja kita akan mengkorelasikan ke variabel Al-Quran. Salah satunya adalah variabel surat, di mana surat ke-76 dalam Al-Quran itu adalah Al-Insan. Atau Ad-Dahr. Ya, atau Ad-Dahr yang artinya manusia. Nah, disinilah makanya setiap diri kita atau setiap manusia memiliki bagiannya, karena juz juga artinya bagian, memiliki bagiannya di dalam Al-Quran, di mana Al-Insan atau Ad-Dahr ini jumlah ayatnya adalah 31 ayat. Nah, kalau di sini, ini menariknya di sini. Total ain adalah 558. Seandainya 558 ini dibagi dengan ain itu sendiri, ya, 558 dibagi dengan ain dengan 18, itu hasilnya adalah 31. Sama dengan jumlah ayat dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Ya, disinilah menariknya bahwa tadi kaitan antara manusia dengan ain ini tidak bisa dipisahkan, karena sudah menjadi bagian dalam diri kita. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 53, di situ Allah berfirman, akan aku tunjukkan dalil-dalil kekuasaanku. Di situ terjemahnya dari ayatina, ya. Akan aku tunjukkan dalil-dalil kekuasaanku yang ada di segenap penjuru alam dan yang ada di dalam tubuhmu sendiri, agar engkau yakin apa yang kami wahyukan benar. Nah, artinya di dalam diri kita ini ada ayat-ayatnya. Setiap ayat, seperti saya bilang kemarin, bahwa setiap ayat dalam diri kita ini memiliki frekuensinya, memiliki vibrasinya. Nah, inilah yang akan kita bahas sedikit nanti di sini. Nah, kemudian selanjutnya,
Sebagaimana kita ketahui tadi ya, tentang ayat-ayat tadi ya, jumlah ayat dalam Al-Quran itu adalah 6.236 ayat. Nah, ini jumlah ayat bukan 6.666 ya, itu salah menurut perhitungan dalam ulama manapun. Nggak ada jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.666, itu tidak ada. Setelah kita hitung jumlahnya adalah 6.236. Nah, di sini kita akan kecilkan atau kita akan pampatkan. 6 tambah 2, 8, tambah 3, 11, tambah 6, 17. Kemudian kita pampatkan lagi, 1 tambah 7 sama dengan 8. Nah, kaitannya dengan ain, di dalam tafsir Luqman, ain ke-8 itu artinya adalah darah atau jantung. Nah, itu nanti bisa dilihat di ini ya, kalau kolom deskripsi di situ ada tanda ain dan artinya di situ. Ain 8 adalah darah atau jantung. Nah, di sini memberikan pengertian atau pemahaman kepada kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, itu akan mempengaruhi darah kita. Nah, karena kita membaca ayat-ayat Al-Quran, tentu akan menimbulkan efek. Hal ini juga dipertegas di dalam surat 13 ayat 31, surat Ar-Ra'd 2 ayat 31. Di situ Allah berfirman, dan apabila ada sebuah bacaan yang dengan bacaannya itu gunung-gunung meletus, bumi terbelah, dan orang-orang yang mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran. Nah, di sini memberikan pemahaman kepada kita bahwa bacaan Al-Quran itu mampu mempengaruhi alam dan mampu mempengaruhi diri kita, karena diri kita adalah bagian dari alam semesta ini. Dari pemampatan jumlah ayat ya, 6.236 dipampatkan menjadi 17, dipampatkan lagi menjadi 8. Ini menarik apabila kita bagi dengan ain itu sendiri, yaitu 558. Ya. 558 dibagi dengan 8, itu hasilnya adalah 69,75. Hasilnya adalah 69,75. Nah, ini menarik ya. Ternyata kalau kita korelasikan ke dalam variabel Al-Quran, yaitu variabel surat, 69 dan 75 ini memiliki arti yang sama. Surat ke-69 itu adalah Al-Haqqah, artinya kiamat. Surat ke-75 adalah Al-Qiyamah, yaitu kiamat juga. Tapi di sini saya tidak membahas tentang kiamat ya, yang hancurnya dunia atau alam semesta ini, tidak. Tapi saya lebih melihat kepada sisi perubahan. Ya, kiamat juga berarti sebuah perubahan. Ya, hancurnya dunia ini kan juga berbicara tentang perubahan. Nah, di sini saya bisa garis bawahi tentang sebuah perubahan. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran atau di sini membaca ayat-ayat, akan membawa perubahan dalam darah kita atau membawa perubahan dalam diri kita. Nah, kalau karena ini berbicara tentang ayat, ya, 8 ini adalah pemampatan dari ayat dan juga berbicara tentang darah, ya, hasilnya adalah 69,75. Nah, ini kalau kita jadikan dia sebagai ayat dalam Al-Quran, surat yang jumlah ayatnya 69 itu cuma satu, yaitu surat ke-29, yaitu Al-Ankabut. Al-Ankabut. Ini jumlah ayatnya 69. Sedangkan surat yang jumlah ayatnya 75, itu ada dua surat, yaitu surat ke-8, Al-Anfal, dan surat ke-39, Az-Zumar. Ini jumlah 75, ini juga jumlahnya 75.
Kalau ini kita jumlahkan, 29 tambah 8 tambah 39, hasilnya adalah 76. Ya, 76. Artinya apa? Bahwa ya memang ain ini adalah hak kita, gitu loh. Maka dikatakan ain adalah hak, ya karena memang dari perhitungan dibagi 8 akhirnya juga ke 76, dibagi 18 akhirnya juga ke 76. Maka dikatakan ain adalah hak kita. Nah, karena ini berkaitan dengan darah tadi, ya, ternyata ain ini adalah DNA kita. Ain adalah DNA kita, di mana DNA adalah sumber informasi, ya, data tersimpan di dalam ain. Bagaimana itu terjadi? Ayo kita urai coba. Sudah saya singgung sedikit ya sebelumnya ya, bahwa titik anatomi manusia dari kepala sampai dengan kaki itu terdiri dari 13 titik. Ya, nanti kita akan bahas pada tayangan berikutnya tentang membahas tentang khusus tentang ain dari kepala sampai dengan kaki. Intinya bahwa ada 13 titik anatomi manusia. 13 titik. Nah, kaitannya dengan ain ya, saya tulis di sini juga bahwa ain adalah huruf ke-18. Nah, surat ke-13 dalam Al-Quran adalah Ar-Ra'du atau Ar-Ra'ad ya. Jumlah ayatnya 43. Karena keterkaitan dengan ain, ternyata di dalam surat Ar-Ra'ad atau Ar-Ra'du, jumlah huruf ain dalam surat ini Ar-Ra'du adalah 99 huruf ain. Ada 99 huruf ain di situ. Menariknya, kalau jumlah ain ini yang 99 ain dikalikan dengan 18, dikalikan dengan ain itu sendiri, 99 dikali dengan 18, itu hasilnya adalah 1782. Nah, di sini menariknya, kalau angka 1782 kita jadikan dia sebagai ayat dalam Al-Quran. Ya, dalam hal ini adalah surat ke-17 ayat 82. Di mana di surat ke-17 ayat 82 di situ Allah berfirman, dan telah kami turunkan Al-Quran yang menjadi rahmat sekaligus penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Nanti lengkapnya saya masukkan dalam teks ya. Nah, di sini kan jelas bahwa ain bisa menjadi penawar, bisa menjadi obat, bisa menjadi syifa bagi manusia, bagi diri kita. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa ain itu kan sebenarnya seperti DNA dalam diri kita. Karena apa? DNA kan menyimpan informasi, ya, menyimpan informasi, ciri-ciri fisik, memberikan informasi keturunan dan segala macam, ya. Karena apa? Di dalam ain, ya, di sini kalau saya tulis, di sini misal saya ambil misal, ini ada ain 8 tadi, ain 8 ya, ain 8. Nah, ada angka di sini, misalnya katakanlah 10. Nah, di sini misalnya ada angka 2. Nah, inilah yang disebut dengan informasinya. Karena apa? 8 ini berbicara tentang darah. 10 berbicara tentang pencernaan. Atau perut. Nah, nanti panjenengan atau sedulur-sedulurku, saudaraku bisa lihat di arti ain ya. Ini bisa dilihat di arti. Nanti tapi kita akan bahas detail ini pada tayangan berikutnya tentang khusus tentang ini dan bagaimana kita membacanya lebih detailnya. Nah, kemudian yang di sini 2 adalah mata. Nah, sebagai pemberitahuan atau sebagai
pemahaman bahwa ain yang di bawah ini, angka yang di bawah ini adalah ain juz. Ain juz. Angka yang di sini, di tengah, ini merupakan jumlah ayat satu ain. Nah, satu ain ini. Nah, yang di atas ini adalah ain surat. Yang di atas ini adalah ain surat. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ini bisa memberikan sebuah informasi. Informasi bisa induksi deduksi. Yang saya maksud adalah kalau kita membacanya dari bawah, ini kan ain juz. Artinya apa? Dari diri kita, kemudian berproses di sini, di tengah di sini, di angka ini. Selanjutnya, ain yang di atas adalah ain surat. Nah, seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa ain surat adalah yang berbicara tentang alam. Artinya, kalau kita membacanya dari bawah, ya dari juz, itu artinya diri kita yang dapat mempengaruhi alam. Ya, paham? Nah, sebaliknya, dua faktor luar yang dapat mempengaruhi diri kita. Nah, contoh misalnya kalau dari sini ya, contoh. Kalau kita membacanya dengan format seperti ini bisa kita artikan begini. 8 ini artinya adalah darah atau jantung. Atau jantung ya. Darah atau jantung. Nah, sebelum kita membahas tentang ini, biar saya tidak lupa dan juga nanti buat panjenengan paham, saya akan menjelaskan yang di sini dulu nih. Takutnya masih ada yang belum jelas ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Yang di angka di tengah sini, ini saya ibaratkan ini dalam sebuah halaman. Ini ada baris-baris ayat ya, baris-baris. Nah, kita itu anggap aja ini 18 baris lah gitu ya. Misal di sini ayat yang terakhir ya, di sini misalnya di sini. Nah, biasanya dia ditandai dengan tanda ayat di atasnya. Nah, kemudian ayat di sini ada ayat 1, misalnya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, terus ada tanda ain di sini. Nah, biasanya di atasnya ada tanda ain begini. Ya, kita tinggal hitung. Hitungnya bukan dari sini, tapi setelahnya. Kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di tengahnya ini otomatis angkanya 6. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah ayat dalam satu ain. Paham ya? Kalau enggak saya ulang lagi. Jadi menghitungnya setelah ayat yang ada tanda ain di atasnya. Nah, berarti kalau di sini tandanya 6, berarti pasti di sini 6. Hitung ini setelahnya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya di sini otomatis tengahnya adalah 6. Ya, paham ya? Mudah-mudahan paham lah ya. Gampang kok, ketok kok kelihatan. Nah, sekarang kita di sini. Misal kita pembacaannya dari faktor kita mempengaruhi faktor luar di sini. Berarti darah atau jantung. Darah atau jantung ini kita lihat fungsinya. Ya. Kan beredar ya, darah kan beredar di dalam tubuh kita atau bersirkulasi. Nah, kalau berbicara tentang ini, berbicara tentang darah di sini, berarti pembacanya adalah kalau dikorelasikan dengan karakter manusia, di sini memberikan pengertian bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi diri kita, ya, mempengaruhi diri kita ketika 10 nih. 10 adalah perut pencernaan. Jadi, kalau bisa dibilang orang yang memiliki tanda ain seperti ini ada kecenderungan gampang alergi. Ya karena apa? Melalui pencernaan perut kemudian yang berpengaruh kepada
darahnya, sirkulasi darahnya menjadi nggak normal, gitu. Ya, kemudian dua, di sini dua artinya apa? Mata atau wawasan. Munculnya biasanya muncul kelihatan pertama kali itu di mata, misalnya gitu kan, bisa timbul bengkak di mata, ya, gitu. Nah itu pembacaan kalau dari bawah. Nah kalau pembicaraan dari sisi itu kan dari sisi fisik ya, bagaimana dengan sisi karakternya? Kita lihat dari atas di sini. Seperti saya bilang tadi bahwa ain surat ini berbicara tentang alam, berarti faktor luar yang mempengaruhi diri kita. Ya, berarti di sini adalah pandangan atau wawasan seseorang, pandangan atau wawasan seseorang tentang kita. Nah, ketika seseorang melihat kita atau mengawasi kita, di sini ada 10 pencernaan. Nah, otomatis Anda yang memiliki angka seperti ini pasti langsung perut pencernaan, langsung mencerna ya. Mencerna ya bukan di sisi perutnya, ya artinya di pikiran juga pasti akan maaf, akan mencerna. Nah, kemudian setelah mencerna, dia akan mencari korelasinya. Misalnya, kok dia ngeliatin saya begini, kenapa ya? Nah, itu kan proses mencerna itu. Mencerna, kenapa dia lihat saya? Otomatis mencernanya. Karena berkaitan dengan darah, dia otomatis langsung memperiksa dirinya. Apa yang salah dengan dandan saya ya? Nanti ngaca, apa yang keliru dengan, apa ada yang salah dengan saya ya? Nah, kan ada orang yang dilihatin cuek aja gitu kan. Tapi ada orang yang dilihat langsung ngelihat dirinya. Apa yang salah ya sama diri saya ya? Nah, inilah cara pembacaannya. Kita bisa membaca dari atas terlebih dahulu, baru kemudian ke bawah. Berarti faktor luar mempengaruhi diri kita. Kalau dari bawah, diri kita yang mempengaruhi faktor luar. Ya, nanti saya akan bahas detail ini tentang karakter manusia atau karakter juz berdasarkan ain di sini. Nanti kita akan bahas. Nah, inilah yang saya bilang bahwa ain itu merupakan DNA kita atau DNA manusia. Ya. Nah, sebenarnya ada yang menarik yang baru-baru ini lagi booming ya, tentang nasab yang berkaitan dengan DNA. Saya sangat tertarik untuk memuat hal itu dari sisi pandang tafsir Luqman ya, yaitu dari sisi pandang variabel Al-Qur'an, dan saya sudah mencoba untuk orat-orat yang subhanallah itu luar biasa. Ya, cuman saya masih ada semacam kebimbangan apakah itu dulu yang saya akan tayangkan di edisi berikutnya atau kelanjutan dari hal ini. Nah, saya minta pertimbangan dari panjenengan ya, kira-kira mana yang akan saya muat terlebih dahulu, karena berbicara tentang nasab ini, tentang hal yang sedang ramai antara Ba'alawi sama Bani Jawi ini kan sangat luar biasa ya. Tapi saya melihat dari sisi ini ya, saya tidak memihak Bani Jawinya, tidak juga memihak Ba'alawinya, tapi saya melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda, gitu loh, sudut pandang yang berbeda. Dalam artian saya hanya melihat dari sisi variabelnya, dari sisi numerologinya, gitu loh. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Insya Allah di next saya minta tanggapan dari panjenengan, dari saudara-saudara sekalian, kira-kira mana yang menarik untuk saya angkat di edisi atau di tayangan berikutnya. Demikian, ada salah kata saya mohon maaf ya. Dan apabila ada kekurangannya dalam penyajian saya yang seadanya ini, juga sekali lagi juga minta maaf, ada kekurangan banyak ya. Ada salah kata juga saya minta maaf, mohon maaf. Ya. Semua ini hanya ya, inilah yang bisa saya lakukan untuk paling tidak untuk menyampaikan sebuah amanat dari guru saya sekaligus mertua untuk menyampaikan kajian tafsir Luqman ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.